caranya mempresentasikan cerita itu bukan kayak aku mengalami apa segala macam. Dia mulainya dengan bilang bahwa ini adalah catatan yang saya buat di masa lalu. Sekarang 13 tahun kemudian saya revisit apa yang saya catat di masa itu, ya, dan kemudian ditambah dengan impian dan khayal, gitu dia sebut di dalam ininya ya. Sehingga kita ada namanya teknik tuh fake document gitu di dalam sastra gitu ya. Jadi kita seolah-olah sedang berhadapan dengan satu naskah yang memang di-preserve oleh si penulis ini gitu. Jadi kayak kita kayak nemuin, wah, this is the authentic. Dan itu isunya, authenticity gitu kan. Nah, dia pengen bilang gitu melalui teknik kayak begitu, Pram mau bilang bahwa ini sebenarnya dokumen yang gue temukan dulu ya di masa lalu di dalam sejarah gitu, yang sebetulnya sekarang di-revive kembali gitu. Jadi ini satu kisah yang tersembunyi. Dan itu allusion to masa itu ya, sejarah di zaman Orde Baru dikontrol kan, sekolah harus ngajarin ini dan segala macam, narasinya juga yang dominan yang berlaku gitu. Tiba-tiba muncul si Pramudia ini bilang ada loh cerita yang sebenarnya tertimbun di dalam sejarah, dan makanya orang langsung panik gitu. Ya, gue nih yang nemuin nih di dalam pertapaan di Pulau Buru. Ya tentu ini teknik naratif ya, bukan dia benar-benar nemuin itu ya, tapi itu efek yang ditimbulkan. Jadi dia secara sangat cermat memilih caranya untuk menghadirkan cerita itu gitu. Dia kan bisa straightforward aja kan, misalnya bilang atau bahkan misalnya pakai teknik orang ketiga. Mingke pergi gini gitu. Si narator kan menjadi serba tahu gitu kan. Sementara kalau ini kan enggak gitu. Dia masuk di dalam proses itu dan mengatakan keterbatasannya juga lagi-lagi untuk bilang bahwa sejarah enggak sempurna.